Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 30 Desember 2022. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Hari ini kita kembali boleh belajar tentang firman Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama diperlengkapi melalui firman Tuhan ini. Kita mendengar dan kita boleh taat kepada firman Tuhan, sehingga kita boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengar renungan firman Tuhan. Ajar kami Bapa agar kami memiliki hati yang taat, hati yang lemah lembut untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami, kasih-Mu mengalir di dalam kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, berbicaralah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, mari kita boleh membaca firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Taat versus Melawan Allah. Saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama yang tertulis di dalam Yesaya 34 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita membacanya. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur, seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya menggambarkan hukuman atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa Edom. Sekitar tahun
589 sampai 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ketika Yerusalem hancur, orang Edom menyatakan permusuhan kepada Yehuda. Mereka memanfaatkan kemalangan Yerusalem. Itulah sebabnya orang Israel kerap mengutuk bangsa Edom. Dalam bacaan kita kali ini, kita boleh belajar bagaimana penghakiman atas Edom mewakili semua bangsa yang melawan Allah. Tampaknya Allah mengkhususkan bangsa yang melawannya untuk ditumpas. Alkitab juga menulis akan ada hari penghakiman dan kehancuran seperti lautan api Sodom. Gambaran mengenai penghukuman atas bangsa-bangsa ini memang sangat mengerikan. Pada waktu Allah menghajar manusia, tak ada satupun yang luput. Sama seperti ketika Allah menurunkan air bah, Allah mengasihi dan menyelamatkan Nuh beserta seluruh keluarganya. Karena Nuh hidup benar dan mendengarkan suara Allah. Nuh menerima dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ia melakukan firman Allah dan menyiapkan bahtera yang menyelamatkan dan seisi keluarganya. Saudaraku, murka Allah terhadap semua pihak yang melawan Tuhan akan mencakup seluruh realitas langit dan realitas bumi. Pada waktu Allah mengganjar dosa, manusia akan musnah dan yang tersisa hanyalah binatang-binatang buas dan jin-jin. Ini tertulis di dalam ayat 14-16. Gambaran negeri yang menekankan kehancuran, kehampaan, kegelapan seperti pada masa penciptaan. Singkat kata, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa peringatan keras akan kengerian hukuman kekal dari Allah terhadap para pendosa. Semua manusia dan bangsa yang menentang Allah akan mengalami kebinasaan kekal. Saudaraku, apakah saudara sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan saudara? Tidak percaya Yesus berarti menolak anugerah Allah. Jangan tunda lagi keputusan untuk percaya dan taat kepadanya. Sebab ada kemungkinan waktu anugerah Tuhan akan berakhir. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Edom yang mengundang kehancuran karena kekerasan hati mereka. Saudaraku, apakah kita sudah benar hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mentaati firman dan melakukan tugas daripadanya? Janganlah kita melawan Allah dan firman-Nya. Akan tetapi lakukanlah kehendak Allah. Pada masa kini kita sebaiknya mengikuti teladan setiap mereka yang sudah memelihara firman Allah. Seperti Nuh dan juga yang lainnya yang menyukakan hati Allah. Mari kita menyukakan hati Allah dengan menghidupi firman Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini yang dapat kita dengar. Sungguh kita boleh bersyukur buat firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama-sama. Mari kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu, bagaimana kami taat kepada Allah, kepada firman-Mu. Kami dengar-dengaran atas setiap apa yang Tuhan firmankan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi setiap kami, urapi kami. Engkau menolong kami ya Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku firman.
Berkati sertai sepanjang hari ini aktivitas kami. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat di dalam melakukan kewajiban dan bagian kita. God bless you all.